Kunci jawaban tema 7 kelas 5 halaman 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Hai adik-adik, jumpa lagi dalam pembahasan buku tematik tema 7 kelas 5. Peristiwa dalam kehidupan, subtemanya peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Nah, adik-adik, di subtema yang kedua ini kita sudah masuk pada pembelajaran ketiga, yaitu proklamator. Kemudian pada halaman 98, Ayo menulis, pahamilah bacaan di atas, tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut dengan menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Maka pada halaman 99, A. Insinyur Soekarno. Siapakah nama tokoh berikut? Insinyur Soekarno. Kapan dan di manakah beliau dilahirkan? Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Bagaimanakah riwayat pendidikannya? Beliau bersekolah dari Indiska School, IS di Tulungagung, Eropas Lager School, ILS Mojokerto, Hagenburger Schools, HBS Surabaya, dan Technics Hager Schools, THS, hingga memperoleh gelar insinyur. Jelaskan apa yang diberikan kepadanya. Insinyur Soekarno itu dijuluki sebagai macam podium. Mengapa dijuluki seperti itu? Karena Insinyur Soekarno pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing. Apa sajakah yang sudah diperjuangkannya bagi bangsa dan negara Indonesia? Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta bersama para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lanjut lagi pada bagian B, Dr. Andes Muhammad Hatta. Siapakah nama tokoh berikut? Dr. Andes Muhammad Hatta. Kapan dan di manakah beliau dilahirkan? Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Bagaimanakah riwayat pendidikannya? Dr. Andes Muhammad Hatta menimba ilmu di European Lager School, ILS di Bukit Tinggi, Mer with Gebreit Lager Onderwijs Mulo di Padang, dan Handelsberg School, HMS di Jakarta. Julukan apa yang diberikan kepadanya? Bapak Koperasi Indonesia. Mengapa dijuluki seperti itu? Karena perhatian beliau yang dalam terhadap penderitaan rakyat kecil mendorongnya untuk mempelopori gerakan koperasi yang pada prinsipnya bertujuan memperbaiki nasib golongan miskin dan kelompok ekonomi lemah. Apa saja yang sudah diperjuangkannya bagi bangsa dan negara Indonesia? Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan. Pada halaman 102, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimanakah reaksi rakyat Indonesia menyambut proklamasi kemerdekaan? Munculnya tindakan heroik mendukung proklamasi dan usaha menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah. Kemudian, apa yang terjadi di Hotel Yamato Surabaya pada tanggal 19 September 1945? Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Kemudian peristiwa apa yang melatar belakangi dibangunnya Tugu Muda di Semarang? Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Lanjut pada halaman 103, mengapa pemuda Bali melakukan perlawanan terhadap Jepang? Karena pihak Jepang selalu menghambat upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI. 5. Apa yang dilakukan oleh rakyat Kalimantan dalam menyambut proklamasi kemerdekaan? Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Masih pada halaman 103, ayo berdiskusi. Bersama dengan kelompokmu, tentukanlah kota-kota atau daerah-daerah yang melakukan tindakan heroik menyambut proklamasi kemerdekaan. Pada kata buta di bawah ini, berilah tanda merah pada kota dan daerah yang kamu tunjuk.
Nah, adik-adik, seperti inilah kota-kota atau daerah-daerah yang melakukan tindakan heroik menyambut proklamasi kemerdekaan. Ini gambarnya. Kemudian kita lanjut pada halaman 104. Ayo menulis. Mengapa rakyat di seluruh daerah di Indonesia sangat antusias mendengar dan menyambut berita mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia? Tuliskan cerita kalian pada kolom berikut. Semua orang pastinya sangat antusias mendengar dan menyambut berita mengenai proklamasi karena proklamasi adalah peristiwa di mana rakyat Indonesia merdeka, terbebas dari penjajahan, serta bisa berdiri sendiri. Pada halaman 107, ayo mengamati. Ayo amati berbagai keberagaman yang ada di kelasmu. Tuliskan pada tabel berikut. Jadi jawabannya adik-adik ini sesuai dengan keberagaman siswa di kelas. Misalnya seperti ini. Misalnya nama teman kita Ahmad. Warna kulitnya sawo matang. Bentuk rambutnya ikal. Ukuran tubuhnya gemuk. Jenis kelamin laki-laki. Sukunya adalah Bugis, agamanya adalah Islam. Jadi contoh seperti itu. Kemudian soal yang kedua, bagaimanakah menciptakan kerukunan dalam kelasmu? Tuliskan pada kolom berikut. Cara menciptakan kerukunan seperti tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agama, suku, serta ras, saling menghormati dan menghargai teman, tolong-menolong, dan saling membantu teman. Pada halaman 108, ayo berlatih. Untuk mengetahui pentingnya persatuan, kamu dapat mengamati masyarakat sekitar tempat tinggalmu. Kamu dapat melakukan kegiatan ini secara berkelompok. Dengan bantuan anggota keluargamu, catatlah kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Masukkan hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini. Misalnya, nama kegiatan kerja bakti. Kegiatannya adalah membersihkan saluran air. Waktu kegiatannya Minggu 29 Oktober 2017. Tempatnya sepanjang jalan desa. Hasilnya saluran air menjadi lancar. Misalnya lagi pertemuan warga. Kegiatannya rapat warga. Waktunya Minggu 22 Februari 2022 pukul 8.30. Tempatnya Balai RT. Hasilnya warga sepakat melakukan pembersihan saluran air. Kemudian lanjut kegiatan lainnya Siskamlin. Kegiatannya ronda keliling kampung. Waktunya setiap malam hari. Tempatnya lingkungan RT. Hasilnya warga aman karena warga berjaga secara bergantian. Kemudian kegiatan lainnya kerja bakti. Kegiatannya membersihkan tempat ibadah. Waktunya hari Jumat 25 Februari 2022 pukul 8.00. Tempatnya masjid. Hasilnya masjid menjadi bersih. Lanjut. Setelah tabel selesai kamu isi, buatlah penilaian sederhana dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apakah kegiatan tersebut itu berjalan dengan baik? Ternyata beberapa kegiatan dapat berjalan dengan baik seperti kegiatan kerja bakti. Kemudian, pada halaman 109.2, adakah masalah yang menghambat untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Jawabannya, Siskamlin yang dilakukan pada malam hari mengalami masalah karena ada warga yang kurang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat. Seperti ada warga yang tidak melaksanakan Siskamlin dengan alasan besok harus bekerja sehingga tidak bisa begadang. Kemudian 3, cara apa saja yang ditempuh oleh masyarakat untuk mengatasi hambatan itu? Maka cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengganti tugas Siskamlin kepada orang luar atau mewakilkan. Warga yang tidak dapat melaksanakan Siskamlin membayarkan sejumlah uang kepada yang mewakilinya. Kemudian 4, apakah persatuan masyarakat sangat menentukan keberhasilan kegiatan itu? Persatuan dalam masyarakat sangat menentukan keberhasilan kegiatan yang ada di masyarakat karena tanpa persatuan kegiatan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian 5, apakah manfaat kegiatan itu dapat dirasakan oleh masyarakat? Manfaat apa saja itu? Kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat sangat banyak manfaatnya seperti kegiatan Siskamlin bermanfaat menjaga keamanan lingkungan, kegiatan membersihkan saluran air, membuat saluran air lancar dan tidak terjadi banjir. Kemudian pada halaman 10,
Pada halaman 110, gunakan hasil pengamatanmu sebagai bahan untuk membuat laporan. Kemudian presentasikanlah hasil laporanmu di depan guru dan teman-temanmu. Di sini ada laporan hasil pengamatan. Nama kegiatannya membersihkan jalur saluran kampung. Waktunya hari, tanggal berapa, tempatnya di mana, anggotanya siapa-siapa saja. Kemudian kesimpulan hasil pengamatan. Nah, kesimpulannya, kegiatan dilakukan mulai pagi pukul 07.00 saat matahari belum begitu panas menyinari kampung kami. Para warga berkumpul di rumah ketua RW yaitu Pak XXX. Sebelum dimulai, Pak XXX selaku ketua RW memberikan arahan dan musyawarah mengenai apa saja rencana kegiatan hari itu. Warga mendengarkan dan berdiskusi sambil menikmati makanan ringan seperti pisang goreng, singkong rebus, dan lain-lain yang disajikan oleh para ibu-ibu yang sudah mempersiapkannya sejak pagi tadi. Setelah pengarahan dan musyawarah selesai, warga bergerak ke arah jalan simpang 4 di jalan yang akan dilakukan untuk pembersihan saluran air. Ada yang membawa cangkul, skop, karung, sabit, dan lainnya sebagai peralatan pelengkap kegiatan kerja bakti. Pekerjaan dilakukan dengan penuh semangat dan riang gembira dan diselingi dengan perbincangan-perbincangan antar warga yang terkadang juga disisipi dengan banyolan lawakan yang membuat warga yang mendengarnya jadi tertawa. Bekerja yang diselingi dengan gelak tawa serta kekeluargaan membuat pekerjaan berat terasa ringan. Kegiatan ini diakhiri saat saluran air sudah bersih dan sesuai dengan harapan warga, seperti tidak adanya kotoran-kotoran seperti sampah, rumput, dan lain-lain di saluran air. Tepat pukul 11.00 menjelang tengah hari, warga menyelesaikan kerja bakti dan kembali ke rumah masing-masing. Ayo renungkan. Kamu telah mengetahui arti penting persatuan bagi dirimu dan bagi masyarakat secara luas. Ingatlah itu sebagai bekal kehidupanmu kelak. Sekarang kamu juga sadar bahwa kamu juga bisa hidup dalam keberagaman, bukan? Sebutkan bentuk-bentuk keberagaman yang ada di masyarakat tempat tinggalmu. Bagaimana caramu menyikapi keberagaman tersebut? Kemukakan pada kolom berikut. Nah, kita sebagai warga Indonesia tentu memiliki banyak keberagaman. Contohnya agama, kepercayaan, ras, rumah adat, pakaian adat, dan sebagainya. Cara menyikapi keberagaman tersebut, kita dengan cara toleransi dan tidak mengejek budaya lain dan tetap menghormati adanya perbedaan.